Perkenankanlah pertama-tama saya Teh Handong selaku anggota pencari jejak leluhur yang menyelami sejarah berdirinya Kelenteng Hoktek Tong Paraan, yang pertama kali saya mendapat sebuah catatan di sebuah majalah Tribudaya tahun 62-63. Di situ dicatat bahwa Kim Sin Kong Toh Hoktek Teng Sin dan Abu dibawa dari Desa Jono. Nah, untuk yang kedua, karena tidak ada data dari catatan Sinci Tuan Si Wisu, yang waktu itu dia mendermakan sebuah tanah untuk Hoktek Tong pada tahun 1841-1842, dan sedikit riwayat Si Wisu ini ada dalam Sinci tersebut. Juga dari catatan beberapa kawan yang berada di negeri Belanda, dicatat bahwa di situ dia kirim sebuah fotokopi, dicatat bahwa di situ tahun 1826 seluruh masyarakat terdiri dari 147 pria, 138 wanita, dan 185 anak-anak diungsikan ke Paraan. Ini catatan sangat akurat karena yang membuat seorang bule, dia riset beberapa tahun, mungkin juga di land perjalanan setapak itu dia mencatat beberapa jumlah yang ada, jumlah pengungsi yang ada. Terus sedikit tentang riwayat Tuan Si Wisu. Kalau tanah sejumlah 3.000 meter untuk kelenteng zaman dulu 194 yang lalu, itu sebenarnya sudah bisa untuk rumah keluarga mereka masing-masing, rumah dan kebun paling tidak. Untuk itu kok dihibahkan untuk kelenteng. Nah, ini yang perlu saya ulas sedikit. Setelah berdana tanah itu, Si Wisu ini mengalami apa? Mengalami nasib yang bagaimana? Ini yang sebenarnya tidak diceritakan untuk umum, tapi memang sedikit karena saya membaca riwayat Sinci itu, kemudian sedikit saya ceritakan guna melengkapi sejarah berdirinya Hoktek Tong. Si Wisu berdana tanah, kemudian dibangun Hoktek Tong yang begitu kecil, terus melebar ke sayap kanan, sayap kiri. Nah, kehidupan Si Wisu ini tidak diulas di buku sejarah kelenteng maupun apapun. Sedangkan ahli waris mereka pun tidak mengetahui Si Wisu ini punya jasa apa, kok bisa dapat rezeki yang demikian luar biasa. Saya ceritakan mungkin caranya tidak berurutan, tapi secara garis besar, Si Wisu setelah mendanakan tanah miliknya untuk kelenteng, dia masih berdagang palawija, berdagang gambir ke desa, ke pucuk gunung, kemudian pulang membawa teh dengan cara dipikul. Dan beberapa pedagang juga sudah mengalami hal yang sama.
Jadi ke atas membawa gambir, pulang membawa teh atau palawija lain. Nah, suatu ketika si Wisu menemukan satu saudagar kaya. Ya, saudagar sebetulnya belum disebut kaya waktu itu karena belum tahu dia punya modal atau tidak. Saudagar ini membawa kereta kuda, berhenti di sebuah mata air, dan dia berkeluh kesah pada si Wisu karena si anak perempuan yang sudah bersuami itu hamil, dan suaminya dibunuh dalam pelarian itu, dibunuh di antara Batang sampai Weleri di sebuah hutan, dan kemudian dia lari dengan nada sangat sedih, ketemulah dia dengan si Wisu. Menurut cerita, pedagang besar ini kepingin cari tempat di Parakan untuk bernaung dalam penggembaraannya, karena lari dari tanah asal, membawa anak perempuan yang sudah hamil, kemudian menantunya dibunuh di perjalanan. Itu sangat dirasakan oleh si Wisu. Bawalah dia ke Parakan. Nah, setelah sampai di Parakan, beberapa sore dia namani pedagang ini, akhirnya dia akan memberi sedikit modal untuk tuan si Wisu. Nah, dari modal ini, karena si Wisu itu orang yang lugu, apa adanya, dibelikanlah semuanya modal itu untuk gambir. Jadi rumah dan tempat tinggalnya penuh gambir, tanpa memikir dia bagaimana menjualnya. Kira-kira terjadi sekitar 1864. Itu memang saya baca di kapal uap pertama mendarat ke pelabuhan Semarang. Nah, ini kapal inilah yang membawa contoh gambir dari si Wisu itu menuju ke benua Eropa. Setelah kirim contoh ke benua Eropa, si Wisu mendapat kabar bahwa gambir itu akan dibeli kalau uang sekarang 35 rupiah. Padahal dengan modal dia itu setengah rupiah. Itu tapi belum jumlah rupiah dalam 194 tahun yang lalu, jumlahnya belum berupa rupiah. Nah, setelah datang pertama surat penawaran dulu dari benua Eropa, si Wisu dengan sangat sedih dia menimbang di salah satu kamar yang dijadikan gudang. Karena gambir itu beratnya sangat ringan, 35 rupiah, di perkiraan dalam batin si Wisu 1 kilo. 1 kilo itu 35 rupiah, ditimbangnya gambir itu dia sangat putus asa. Dengan keputusasaan ini, dia sudah merasa kepingin menjalankan bunuh diri ataupun menghabisi penghidupan ini. Nah, kemudian dalam kongko santai dengan saudagar itu, mereka akhirnya sadar, nanti kalau memang sudah benar-benar silahkan untuk bunuh diri, karena keputusasaan kamu. Banyak beberapa pedagang yang menghambat perjalanan ini. Kemudian si Wisu dengan sabar menanti
menanti kepastiannya dalam jumlah uang yang akan diterima bila Gambir ini dikirim ke benua Eropa. Bulan ganti mungkin setahun karena perjalanan dulu membutuhkan satu kapal uap yang penuh dengan perjuangan. Akhirnya sampailah ke penerimaan sebuah Gambir ini. Ternyata satu Gambir yang dengan modal setengah rupiah itu dibeli oleh Eropa, oleh seorang Eropa, pedagang Eropa dalam jumlah 35 rupiah. Jadi keuntungannya 70 kali lipat. Ini bisa kita bayangkan kalau dalam saat-saat yang sekarang. Jadi dengan memberi itu pasti akan menerima. Memang orang umum berkata menerima itu lebih penting daripada memberi. Tapi ini adalah satu contoh bahwa memberi itu lebih mulia daripada menerima. Kenyataannya kemuliaannya dia dengan harta yang sangat melimpah karena dia berkorban sebuah tanah. Ya, walaupun waktu itu masih hamparan sawah, tapi dia korbankan untuk Hoek Tek Tong. Jadi boleh dikata apa yang didapat itu sangat luar biasa, dan keuntungan itu pun juga sampai ke anak cucu, terutama sampai ke anak-anak dia. Entah dia kawin dengan siapa itu saya tidak sempat membaca dalam Sinci. Cuman saya beberapa kali kita ke gunung menemukan satu kuburan yang sangat lebar dan berbongpai. Namanya di situ juga tidak salah lagi, si Wisu. Dan bong ini pun bonggoan ataupun tanganan itu lapis 3. Jadi luar biasa, boleh dikata satu gunung itu kuburan inilah yang paling besar. Tapi sekarang sudah jadi hamparan semak belukar karena dari anak keturunannya maupun ahli waris yang jarang sekali datang untuk merawat ataupun menengok dia. Padahal dia itu seorang pahlawan untuk keluarga, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya. Juga tercatat di prasasti Kelenteng Hoek Tek Tong, si Wisu itu berada di sebelah nomor 2. Jadi karena dia dihargai menghibahkan sebidang tanah, maka dia dihargai sebagai orang nomor 2 sebagai pendiri Hoek Tek Tong Paraan ini. Dari cerita yang begini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil makna dan pepatah apa yang tersembunyi dalam tindakan-tindakan leluhur-leluhur kita, yang kebenaran saat sekarang ini bulan Jitgwe itu saat untuk mengenang leluhur-leluhur kita punya jasa membesarkan kita, membina kita. Dalam bulan Jitgwe inilah saatnya kita mengenang beliau-beliau yang sudah marhum, yang punya jasa untuk kita semua. Jadi keuntungan yang demikian besarnya itu diperoleh karena dia mendanakan sebidang tanah untuk Hoek Tek Tong. Ini cerita ini memang saya dapat sedikit dari salinan Sinci Wisu dan sangat akurat karena pembikinan Sinci itu kalau diterjemahkan bisa beberapa halaman, dan keterangan itu kebetulan
berjejer sama dengan yang riwayat berdirinya Hok Tek Tong. Jadi mau tidak mau tetap saya baca untuk saya ulas di sini. Jadi makna apa yang berdana untuk kelenteng tapi dia mengabaikan untuk segalanya, itu mendapat sebuah keuntungan yang 70 kali lipat. Mungkin kalau masa sekarang sudah sangat sulit untuk jasa ini untuk didapat. Dan ulasan ini memberikan suatu upaya perbaikan untuk kita untuk berbuat apa yang saya berikan untuk kelenteng, bukan sebaliknya apa yang bisa saya dapat dari kelenteng. Nah, dari jasa-jasa leluhur yang terdahulu itu semua memberi secara gotong royong, memberi untuk kelenteng tanpa memikirkan apa yang dia dapat dari kelenteng. Semua memberi untuk kelenteng. Jadi kalau diringkas dalam kata-kata, menerima itu memang penting daripada memberi. Tapi dalam kata leluhur itu luar biasa. Memberi itu adalah lebih mulia daripada menerima. Sekian ulasan tentang sedikit siapa yang berdana untuk Hok Tek Tong untuk pertama kali berada di Paraan. Dan saya tutup keterangan saya ini hari ini Jit Gue Sa Sijing Jitpek Tapek ini 21 Agustus 2020. Salam budaya, saya Teh Handong mohon diri. Terima kasih.